Sahabat dan rekan tani sekalian, terutama mitra petani SAS, pada saat sekarang ini kami berada di lahan pertanaman melon milik Bapak Sukimin, varietas dari Pertiwi. Dan pada kesempatan ini kita meninjau lahan pertanaman melon dengan pola atau sistem tanam hamparan. Kalau kemarin yang kita post itu yang sistem lanjaran umur 54 HST. Bisa kita lihat ya, di sini buahnya hampir rata-rata ini di atas 2,7 kg. Untuk satu batangnya dipelihara 2-3 buah. Ini ya teman-teman, dalam satu tanaman dibuahkan sampai 5 ini. 1 ya, 2, 3, 4, 5. Jadi satu tanaman 5. Ini rata-rata 1,5 ke atas ya, 1,6, 1,7. Jadi kalau kita anggap aja ratanya itu 1,6 kali 5 piro itu, payah ngitungnya aku lah, yang penting ngono lah. Ini modalnya kalau melon lain yang tanpa penerapan SAS ini udah kuning semua nih Bang, kayak panen ini. Biasa dia umur 65 hari udah garing semua itu daunnya, apalagi di awal-awal itu sudah menunjukkan gejala trotol, pasti udah habis. Nah makanya ini kalau daunnya kering semua jadi nampak melonnya ini karena daunnya masih banyak hijau, jadi ya nggak kelihatan ya. Nah ini malah bisa BS nih kalau hamparan ini di atas 3 kilo nih. Nah ini dua tanaman aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dua tanaman 7 buah, belum lagi yang di pucuk nih. Ada satu masih kecil, cuman di sini udah nggak ada. Pas kebetulan juga hari ini mulai panen ya. Nanti kita lihat itu di ujung sana sedang melakukan penimbangan. Jadi kalau orang Jawa bilang nyewoi. Asli kemak. Bisa lihat bahwa kondisi daun-daun tanaman melon meskipun sudah masa panen, alhamdulillah masih hijau. Kemudian yang kemarin saya post itu yang dengan sistem lanjaran, insya Allah sudah mulai penerapan untuk merangsang ulang agar mendapatkan buah-buah susulan. Sementara yang ini sekitar 5 atau 6 hari yang lalu sudah dirangsang dengan menggunakan salmar dan keman buah yang ditambahkan dengan saka. Ini bisa dilihat bahwa buah susulannya sudah sebesar genggaman tangan saya ya. Nanti teman-teman bisa tonton kembali penjelasan saya di video sebelumnya, bagaimana cara merangsang buah susulan sehingga tanaman melon kita bisa panen 2 kali dalam satu musim. Ini saya tunjukkan ya hasilnya setelah dirangsang salmar dosis 30 cc dan teman andalan buah dosis 50 cc, 2 kali berturut-turut aplikasi dengan interval 3 hari. Nah ini sudah ada buah susulan adiknya ya, lebih dari 1 kepal tangan, karena sudah kita rangsang pada waktu usia buah itu umur 18 sampai 21 hari. Maka wajar ya buah-buah susulan itu sudah sebesar kepalan tangan atau berumur di atas 7 hari. Jadi sahabat dan rekan tani ya, setelah terbentuk bakal buah susulan seperti ini ya, nanti akan kita rangsang kembali dengan panduan percepatan pembesaran buah supaya proses pembesaran buah itu lebih cepat, agar tidak ketinggalan dengan batas maksimal umur tanaman melon. Karena sepanjang yang saya pahami, batas maksimal umur tanaman melon bila kondisinya sehat itu antara 80 sampai 85 HST. Nah ini proses untuk merangsang kembali pembuahan susulan alhamdulillah sudah cukup baik ya, sudah menunjukkan
adanya buah-buah susulan di atas buah-buah yang sudah siap dipanen. Sebagaimana yang pernah saya sebutkan kemarin, target kita cukup 60% saja bisa menciptakan buah susulan. Insya Allah sudah bisa memberikan efek penambahan income bagi petani melon. Ini ya, rata-rata buah susulannya alhamdulillah sudah sebesar ini. Ini lebih dari setengah kilo lah ya. Ini malah sudah bentuk net. Tapi nanti teman-teman jangan kaget atau jangan heran kalau buah susulan itu besarnya tidak semaksimal buah dasar. Kalau buah dasar bisa sampai 3-4 kilo atau rata-rata ya 2,5 kilo. Buah susulan paling nanti kita kejar di angka rata-rata 1,5 sampai 1,7 kg saja. Yang dengan sistem lanjaran insya Allah ya, mulai hari ini nanti akan kita rangsang ulang untuk bisa berbunga kembali dengan menggunakan Salmar dosis 30 cc per tangki ditambah dengan Saka 30 cc per tangki dan ditambah lagi dengan Keman Andalan Buah dosis 50 cc per tangki selama 2 kali aplikasi interval 3 hari. Setelah itu baru kita masuk ke proses pembesaran buah. Nanti pada proses pembesaran buah dosis Dopstar kita tinggikan menjadi 75 cc per tangki. Tujuannya untuk bisa menyeimbangkan atau menyetarakan antara batas umur maksimal tanaman melon dengan buah-buah susulan tersebut agar percepatan pembesarannya bisa mengejar atau sejalan dengan usia maksimal tanaman, sehingga nanti pada waktu tanaman sudah wayahe atau masanya mati, buah-buah sudah layak dipanen, maka itu kita menggunakan Dopstar dosisnya tidak 50 cc lagi tapi 75 cc agar proses pembesarannya bisa lebih cepat. Untuk salmannya tetap dosis 30 cc, sakanya juga tetap 30 cc, kemudian Keman B nya tetap 50 cc per tangki ya. Karena yang kita pahami ya, bahwa batas maksimal usia melon itu kan rata-rata 80 sampai 85 HST. Jadi kalau dengan kondisi usia buah lapis kedua atau buah susulan itu 18 sampai 22 hari, maka di umur 80 sampai 85 HST insya Allah masih bisa mengejar masa proses pembesarannya, sehingga pada waktu tanaman sudah menjelang mati, buah-buah susulan ini sudah bisa kita panen kembali. Nih teman-teman bisa lihat nih, meskipun buahnya sudah tua siap dipanen ya, sudah menguning, tapi daun-daunnya masih segar. Ini harapan bagi kita untuk kembali merangsang tanaman untuk bisa berbuah, sehingga kita bisa panen 2 kali insya Allah ya. Mungkin besok akan saya buat lagi konten untuk buah susulan di sistem lanjaran. Nah ini juga ya, dalam arti insya Allah ini sudah di atas 40%. Tanaman-tanaman melon ini sudah bisa menghasilkan buah susulan. Kemudian dari performan pucuk-pucuk tanaman sepertinya masih sangat sanggup ya untuk bisa membesarkan buah-buah susulan. Jadi pertanyaannya dari beberapa sahabat tani, kenapa tanaman melon itu sulit sekali untuk bisa menghasilkan buah susulan? Banyak faktor yang mempengaruhi kenapa buah susulan itu tidak bisa jadi, bahkan bunganya atau bakal buahnya pada akhirnya mati, yang diawali dari menguningnya bakal-bakal buah sehingga bajang atau akhirnya mati dan membusuk. Hal itu disebabkan karena memang tanaman masih terfokus pada proses pembesaran buah-buah pertama yang sangat membutuhkan nutrisi dan energi yang cukup luar biasa. Kemudian secara otomatis ya, nutrisi hara untuk memasok ke bunga itu sangat sedikit. Ditambah lagi air juga banyak difokuskan untuk pembesaran buah-buah pertama. Jadi dengan kondisi kekurangan unsur hara yang vital
khususnya unsur mikro, maka mengakibatkan sel-sel kelamin baik yang di serbu sari maupun di putik tidak mengalami kematangan secara sempurna, yang pada akhirnya membuat bunga tidak bisa menjalankan proses yang sempurna pasca penyerbukan, sehingga embrio yang dihasilkan juga tidak sempurna, yang pada akhirnya lemah dan mati. Kemudian karena air lebih difokuskan untuk pembesaran buah-buah yang sudah ada, maka secara otomatis akan berpengaruh pada kematangan sel-sel kelamin serta segala proses fisiologi yang ditujukan untuk menyiapkan sel-sel kelamin yang ada di bunga. Dan dipastikan itu juga akan berpengaruh pada letalitas atau keguguran atau juga kegagalan dari proses penyerbukan. Namun apabila buah sudah berusia 18 hari dari mulai pembungaan, disitulah kita baru bisa merangsang kembali tanaman agar bisa berbunga kembali dan berbuah kembali. Karena pada umur 18 hari tersebut, buah-buah yang di bawah sudah tidak membutuhkan unsur hara maupun air untuk proses pembesarannya, melainkan itu sudah masa stagnasi pembesaran dan terfokus pada proses pematangan dari buah-buah. Dengan tahapan tersebut, maka buah-buah yang lapis pertama itu secara otomatis juga tidak akan mengganggu proses pembungaan yang baru, sehingga nutrisi hara dan energi serta air masih bisa dialokasikan untuk pembentukan bunga dan bakal buah yang baru. Namun pada momentum tersebut, disitulah saat-saat tepat kita merangsang tanaman melon kita agar bisa berbunga dan berbuah kembali, yaitu dengan aplikasi Salmar dosis 30 cc per tangki yang kita tambahkan dengan keman andalan buah atau keman B dosis 50 cc per tangki dan ditambahkan saka andalan dosis 30 cc per tangki. Aplikasi 2 kali secara berturut dengan interval waktu 3 hari untuk mengejar percepatan proses penyerbukan hingga masa panennya nanti, karena restan waktu yang bisa dikatakan injury time-nya itu sangat singkat ya. Mengingat ini umur 55 hari, ke angka umur 85 HST hanya ada waktu 30 hari. Sementara masa penuaan tanaman itu ada 5-7 hari yang tidak produktif. Maka diharapkan di umur 80 hari itu, ketika tanaman sudah memasuki batas maksimal usia standarnya di umur 80-85 hari, ya insya Allah buah-buah susulan sudah layak dan siap untuk dipanen dengan kematangan yang maksimal. Namun besarannya buah biasanya lebih kecil dari besaran buah di lapis pertama, karena memang pada dasarnya fokus kita adalah panen untuk buah-buah yang lapis pertama. Kalau buah susulan ini kan anggap saja bonus ya, supaya nanti ada tambahan lah sedikit, apalagi di harga-harga yang cukup mahal sekarang. Insya Allah buah susulan itu masih bisa menutupi biaya produksi untuk musim berikutnya atau biaya produksi yang sudah kita lakukan di musim yang sama. Jadi demikian ya teman-teman sekalian, semoga dengan penjelasan yang saya gambarkan kali ini bisa memberikan manfaat terbaik bagi saya pribadi, bagi SAS, dan bagi mitra petani SAS, serta bagi mitra-mitra petani lainnya di seluruh Indonesia, khususnya para petani melon. Saya Budi Harto dari Stabat Banyumas, Langkat, Sumatera Utara, bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.